Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, hari ini sehat-sehat aja kan? Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, boleh kali dipencet tombol like dan subscribe-nya, biar aku makin semangat share-share konten positif di channel ini. Kita kali ini akan bahas tentang anak-anak ya. Untuk teman-teman yang udah ngikutin channelku dari awal, mungkin tahu kalau misalnya ini pertama kalinya aku bahas tentang anak-anak. Karena sebulan lagi adalah Hari Anak Nasional, tepatnya tanggal 23 Juli ya. Jadi aku memutuskan untuk lebih membahas konten tentang anak-anak di bulan-bulan ini. Teman-teman yang lagi nonton video ini sebelumnya udah pernah dengar belum tentang conduct disorder? Untuk teman-teman yang belum tahu dan baru dengar ini, aku mungkin akan jelasin sedikit nanti di awal tentang conduct disorder, dan selebihnya aku akan bahas tentang pola asuh orang tuanya. Maksudnya adalah pola asuh yang gimana sih yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami gangguan mental yang satu ini. Dan nanti di akhir video aku akan kasih tips untuk orang tua maupun calon orang tua gimana supaya anaknya jangan sampai atau terhindar dari conduct disorder. Nah, conduct disorder ini spesial menurut aku kalau bisa sampai terjadi gitu. Nah, biasanya kan terjadi pada anak-anak dan remaja. Seseorang dengan conduct disorder beresiko untuk mencelakai orang lain loh. Karena memang pada dasarnya anak dengan conduct disorder ini tidak memiliki rasa empati. Jadi dia juga tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain, juga tidak peduli dengan kondisi orang lain. Jadi anak cenderung agresif, suka melakukan kekerasan, tidak menaati aturan, tidak menaati perintah dan lain sebagainya, sehingga anak dengan conduct disorder ini biasanya dicap sebagai anak nakal. Ya dicap oleh orang tua, oleh tetangga, oleh orang yang lihat dia, terus bahkan oleh guru sekolahnya. Nah, padahal anak seperti ini justru membutuhkan pertolongan untuk diperbaiki kondisinya, karena memang di sana ada gangguan. Ciri-cirinya tuh begini, ada jumlahnya tuh 15, banyak banget kan? Nah, makanya aku tulis aja ya, nanti kalau misalnya teman-teman emang penasaran, di pause aja videonya biar bisa baca satu-satu. Dan apabila udah ada gejala-gejala tersebut, minimal selama 6 bulan dan anaknya itu berusia di bawah 13 tahun, cus aja langsung dibawa ke psikolog atau ke psikiater. Percaya sama saya. Salah satu ciri anak dengan conduct disorder ini adalah agresivitas. Jadi dia agresif seperti itu. Dan sifat agresif ini bisa berkembang ke perilaku-perilaku negatif lainnya. Datangnya sifat agresif ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari penguatan si anak terhadap sifat agresif yang dimiliki oleh orang lain. Bisa dari orang tuanya, bisa dari tetangganya, bisa dari saudara-saudaranya, atau dari teman sepermainannya atau teman sebayanya, kayak gitu. Nah, berarti jadi kan dari perilaku yang mereka pelajari sendiri dan mereka mendapatkan perhatian dari tingkah laku agresif mereka. Jika seperti itu, maka di hari-hari berikutnya mereka akan mendapatkan atau mencari perhatian dari orang yang mereka inginkan dengan melakukan tindakan atau tingkah laku agresif itu. Ini perlu sangat orang tua perhatikan, karena orang tua yang sudah paham dan sudah punya ilmu tentang ini pun kadang lolos untuk mengontrol perilaku anaknya, apalagi kalau orang tua yang belum punya ilmunya kayak gitu. Resiko munculnya perilaku conduct disorder ini lebih besar terjadi ketika orang tua si anak atau saudara kandungnya mengalami antisocial personality disorder dan conduct disorder. Conduct disorder ini juga sering muncul pada anak yang memiliki orang tua dengan ketergantungan alkohol, skizofrenia, gangguan mood, ADHD dan conduct disorder juga. Nah, di sini aku juga mau cerita tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UI terhadap 5 anak dengan gangguan conduct disorder. Gangguan conduct disorder. Dengan conduct disorder. Dari kelima anak ini memiliki orang tua yang memiliki ciri-ciri kurang lebih sama, terutama dalam hal inkonsistensi dalam pengasuhan. Jadi orang tuanya tidak konsisten ya. Maksudnya adalah ayah dan ibu sering terdapat perbedaan dalam pengasuhan, dalam mengasuh anaknya. Artinya tidak ada kesepakatan bagaimana akan mengasuh anaknya ini. Jadi tidak ada kesepakatan pola asuh yang diterapkan. Dan kelima anak ini orang tuanya ada di 3 jenis pola asuh, yaitu otoriter,
permissive dan neglectful atau rejecting. Nah, aku mau jelasin satu-satu tentang otoriter, permissive, sama rejecting ini ya. Otoriter itu adalah orang tua penentu segalanya. Jadi komunikasi yang dilakukan dengan anak itu seringnya adalah satu arah dari orang tua aja. Jadi isinya hanya memerintah. Kalau anaknya salah, terus marah-marah, atau bahkan sudah pada tahap kekerasan. Orang tua banyak menuntut tapi tidak memberikan perhatian atau jarang memberikan perhatian. Nah, kalau permisif ini adalah kebalikan dari otoriter. Jadi orang tua itu terlalu memanjakan anak, apa-apa diturutin, apa-apa dikasih, dan orang tua cenderung tidak memiliki kontrol atau tuntutan terhadap anaknya. Nah, ini juga nggak bagus ya. Meskipun anak-anak itu jadi seneng, jadi bahagia, tapi tidak baik untuk pembentukan karakter anak. Jadi taruhannya adalah masa depan si anak ini. Dan di situ terakhir adalah rejecting. Jadi orang tua membiarkan anaknya, tidak memberikan tuntutan maupun tidak memberikan perhatian atau kasih sayang. Ya seperti anak itu dilepaskan, orang tua nggak peduli, terserahlah kalian mau ngapain kayak gitu. Nah, barusan adalah 3 pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang memiliki anak conduct disorder. Namun, ada satu pola asuh yang tidak ditemukan pada orang tua dengan anak conduct disorder. Apa itu? Yaitu pola asuh otoritatif atau autoritatif. Namanya agak mirip ya sama otoriter, tapi dua hal itu sama sekali berbeda. Kalau otoritatif itu memberikan tuntutan dan perhatian secara seimbang, secara bijak. Dan biasanya hal ini bisa diterapkan apabila orang tua sudah mencapai kesepakatan tentang pola asuh yang akan diterapkan untuk anaknya, baik itu dari ayah maupun dari ibu. Saya memang belum menikah, tapi sedikit banyak tahu tentang pola asuh, karena pola asuh ini adalah topik yang saya lakukan untuk penelitian saya juga. Oke, lanjut ya. Nah, balik lagi ke penelitian yang dilakukan pada 5 anak dengan conduct disorder ya. Kelima anak ini seluruhnya mendapatkan hukuman dari orang tua sebagai bentuk usaha orang tua untuk mengendalikan tingkah laku anaknya dan untuk mendapatkan perilaku yang diharapkan. Hukuman berupa bentakan-bentakan dan kata-kata kasar sampai pada hukuman fisik. Mulai dari mengisolasi anak di dalam rumah, melarang anaknya untuk masuk ke dalam rumah, dan pukulan di badan. Nah, berarti banyak kan tuntutan dari orang tua. Namun tuntutan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang konsisten dari orang tua. Kalau bahasa umumnya ya asal suruh begitu. Jadi tuntutannya itu bukan berdasarkan cita-cita atau keinginan yang sungguh-sungguh dari orang tua. Nah, ditemukan juga bahwa kelima subjek ini kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua disebabkan karena sibuknya orang tua karena urusan pekerjaan, atau dikarenakan orang tuanya yang cenderung menutupi perasaan kasih sayangnya, sehingga menyebabkan tidak lancarnya interaksi yang memiliki muatan emosi kasih sayang antara orang tua dan anaknya. Dari banyaknya penjelasan yang sama-sama udah kita bahas dari awal tadi, setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita ingat sama-sama. Ini berlaku untuk orang tua maupun calon orang tua ya. Yang pertama adalah selektif dalam memilih pasangan. Nah, contohnya adalah jangan memilih calon pasangan yang dia itu punya ketergantungan terhadap alkohol. Karena tadi ya, kalau teman-teman ingat, anak dengan conduct disorder itu juga disebabkan karena orang tuanya yang memiliki ketergantungan terhadap alkohol. Jadi selektif ya, harus selektif. Yang kedua adalah menjadi orang tua yang cerdas, supaya orang tua tuh bisa mengetahui kebutuhan dan lebih mengenali anak. Yang ketiga adalah memperhatikan setiap perilaku yang dilakukan di depan anak, karena itu akan dicontoh. Jadi tolong dipikirkan baik-baik. Yang keempat adalah orang tua harus konsisten. Baik ayah maupun ibu harus ada kesepakatan dalam hal pola asuh yang akan diterapkan untuk anak. Yang kelima adalah seimbang dalam memberikan perhatian dan tuntutan kepada anak. Yang keenam adalah hindari hukuman dengan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kekerasan verbal tuh kata-kata kasar ya. Kalau kekerasan fisik udah jelas banget, misalnya mencambuk, memukul, sampai yang menyakiti fisik anak itu nggak boleh. Yang ketujuh adalah menunjukkan perasaan kasih sayang kepada anak. Ini penting banget karena supaya anak itu tahu bahwa mereka dicintai oleh orang tuanya, sehingga mereka juga bisa mencintai orang tuanya dengan tulus, dengan menunjukkan kasih sayangnya juga kayak gitu. Anak-anak itu kasihan banget kalau kena gangguan psikologis atau gangguan mental. Ya karena dia nggak bisa menolong dirinya sendiri maupun mencegah hal itu terjadi kepada dirinya. Maka dari itu orang tua dan orang-orang di sekitarnya lah yang seharusnya memberikan perhatian lebih dan berhati-hati dalam merawat anak-anak. Karena banyak onset atau permulaan gangguan mental yang
itu tuh dimulai dari masa anak-anak. Orang tua dan calon orang tua harus paham ini ya, harus paham betul. Karena untuk memiliki anak yang cerdas, orang tuanya harus cerdas dulu. Setuju nggak? Kasih tahu pendapat kalian tentang ini di kolom komentar ya. Makasih teman-teman udah mau nonton video ini sampai akhir. Share video ini kalau teman-teman merasa informasi yang ada dalam video ini bermanfaat. Dan siapa tahu ada yang butuhkan informasi dalam video ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Karena satu subscribe dari teman-teman sangat berarti buat aku. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Dadah! I will miss you guys!